Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Smart listeners, tak satupun manusia bisa menebak takdir hidup seseorang. Begitu pula yang dialami anak pedalaman Nia, Sumatera Utara, Pak Eloy Zaluhu ya. Jalan yang berliku tentu sudah dialami oleh Pak Eloy sehingga akhirnya bisa berada di titik saat ini, yaitu menjadi seorang motivator hebat Indonesia. Selain menjadi theocentric motivator, Pak Eloy ini juga menulis beberapa buku Smart listeners, diantaranya Life Success Triangle, Sales Warrior Using Rare Sales Principle, Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia, An Invitation to TNL, dan baru-baru ini Pak Eloy juga menulis buku Leadership Habits and Culture Transformation. Kenapa Pak Eloy menulis buku LHCT ini? Mari kita simak dalam Smart Motivation bersama dengan saya Maria Delsa dan juga founder and master teacher of TML, Rep Sales Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, Director of Capstader Asia Servitama and CSE, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy, semangat pagi. Selamat malam dan semangat pagi Mbak Maria. Ya, Pak Eloy sehat selalu tentunya di sepanjang bulan Mei kemarin. Kita sudah masuk ke awal bulan Juni, pastinya semangatnya sudah ditransformasi kepada Smart Listeners dan juga teman-teman yang mungkin sempat di training langsung oleh Pak Eloy ya. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya bahagia. Dan betul di bulan Juni siap kembali menginspirasi Indonesia. Yes, Pak Eloy akhir-akhir ini sibuk kemana saja keliling Indonesia kah? Yes, jadi saya fokus untuk menyelesaikan naskah buku LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation. Lalu juga meeting ya, persiapan-persiapan training. Lusa misalnya saya full day training untuk City Harvest ya, itu properti dari pagi sampai sore hari dan seterusnya dan seterusnya. Yes, luar biasa sekali. Nah, tadi sudah sedikit kita kasih tahu clue-nya malam hari ini. Kenapa sih Pak Eloy menulis buku LHCT ini? Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, Pak Eloy, saya ingin bertanya secara pribadi ke Pak Eloy. Apa sih hal yang paling disyukuri Pak Eloy sehingga bisa sampai di titik ini menjadi seorang theocentric motivator, trainer, hingga penulis buku bahkan? Sudah 7 buku yang ditelurkan oleh Pak Eloy. Oh man, this is good, this is good. Pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang disyukuri? Wow. Tentu kalau yang paling disyukuri adalah keselamatan ya Mbak Maria. Saya keselamatan itu, ini udah bicara mengenai spiritual ya. Dan bahkan spiritual tuh kan biasanya saya bicara mengenai dua sisi atau dua bagian dari spiritual. Yes. Spiritual yang pertama itu bicara mengenai common principle. Itu prinsip-prinsip umum. Itulah yang saya sampaikan dalam buku-buku, seminar-seminar, dan talk show seperti ini di dalam perspektif TML, Theocentric Motivation and Leadership. Dari spiritual lintas agama, dari perspektif prinsip-prinsip umum. Tetapi yang barusan saya jawab itu prinsip khusus. Jadi itu adalah spiritual prinsip khusus karena saya meyakini bahwa keselamatan itu tidak diraih karena saya berbuat baik. Tetapi 100% anugerah Tuhan. Dan itulah yang paling saya syukuri karena saya beroleh anugerah keselamatan itu. Itu yang paling pertama. Nah, yang lain-lain ya pasti mengikuti ya. Banyak hal-hal yang lain yang perlu disyukuri. Ya tentu saja keluarga, gitu. Teman-teman, para sahabat, tim kerja, termasuk, waduh ini tahun yang ke-12 loh, memasuki tahun ke-13,
saya diberikan panggung di Radio Smart FM. Saya memulainya tahun 2012 dan sekarang sudah mau masuk 2023. Ini berarti berapa itu? 11 tahun. Dan kesehatan dan seterusnya. Tapi kalau ditanya yang paling mendasar adalah keselamatan dan yang lain-lainnya adalah ya ini karir. Ya juga apa yang kita lakukan malam ini. Demikian Mbak Maria. Yes, kalau bisa dilihat karir Pak Eloy talk show di Smart FM sudah 11 tahun nih. Itu adalah waktu yang cukup sangat panjang sekali Pak Eloy. Tapi orang-orang tuh kayaknya sering banget melihat bahwa motivator tuh kayaknya hidupnya udah paling nyaman aja Pak Eloy. Kayaknya bisa mengatasi kesulitan hidup. Setuju nggak sama statement itu Pak Eloy? Wah, iya. Motivator adalah manusia biasa ya, juga bisa jatuh, bahkan bisa tergelincir. Sehingga saya selalu bahkan mengatakan jangan pernah jangan pernah mengidolakan manusia. Jangankan motivator ya, bahkan para rohaniawan sekalipun dalam agama manapun, jangan pernah mengidolakan manusia karena manusia itu selama dia belum punya sayap. Bahkan sayap pun artinya malaikat bisa jatuh juga dalam dosa, apalagi motivator. Dan itu saya tidak setuju dengan ungkapan bahwa motivator adalah orang-orang yang bisa dikatakan setengah dewa begitu. Tidak, kita adalah manusia-manusia yang bergulat setiap harinya. Bedanya adalah kita itu karena mempelajari ya. Kalau motivator saja ya, mempelajari cara kerja otak misalnya, mempelajari tentang hukum-hukum, prinsip-prinsip umum, dan karena itu kita menjadi lebih hati-hati. Tetapi bukan hanya motivasi sih, karena mohon maaf ya kepada teman-teman yang murni dimotivasi saja, saya bahkan mengatakan jangan hanya dimotivasi saja. Harus ada teosentrisnya, harus ada spiritualnya. Karena begini ya Mbak Maria, izin saya jelaskan ini sebentar. Silahkan. Karena motivasi itu berbicara tentang upaya manusia. Di dalam buku yang segera terbit, saya sudah serahkan seluruh naskahnya ke GPU, Gramedia Pustaka Utama. Lagi diolah di sana, di layout di sana, diedit di sana dan sebagainya. Di situ ada satu bab itu saya berikan judul transformasi spiritual, bukan hanya saya menggunakan itu modifikasi perilaku. Saya ulang ya Mbak, ini bagus sekali. Saya menulis babnya itu transformasi spiritual, bukan hanya modifikasi perilaku. Nah ini dua sisi yang berbeda. Yang namanya modifikasi perilaku itu adalah motivasi pada umumnya. Itu adalah positive psychology. Itu adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Bermainnya di bagian si manusia ini. Tetapi bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon maaf ini, dengarkan baik-baik karena pasti kemungkinan motivator yang murni motivasi saja pengajaran yang akan pernah mengatakan kalimat berikutnya. Jadi begini, manusia itu naturnya adalah berdosa. Naturnya berdosa. Jadi manusia yang naturnya berdosa ini, kalau hanya berpusat pada kemampuan diri saja, maka Anda dan saya pasti kecewa. Nah, kalau begitu, ya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Kalau berpusatnya hanya kepada manusia saja, memang sudah pasti itu kita akan kecewa ya Pak Eloy ya dari Pasti. seperti itu. Nah, dari kisah Pak Eloy ini seorang teosentris, motivator, menjadi juga penulis buku. Kenapa sih alasannya Pak Eloy juga menulis buku yang isinya mungkin juga seputar teosentris motivasi ini ya Pak Eloy ya. Kita akan bahas di sesi berikutnya Smart Listeners, dan kami undang Anda juga untuk silakan berkomentar atau bertanya di topik malam hari ini. Silakan di 0812 11 12 959 atau silahkan juga komen di live YouTube kami karena saat ini kami sedang melakukan live streaming. Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand. Kalau kata lirik lagu rocker juga manusia, nampaknya tadi Pak Eloy juga mengatakan bahwa motivator juga hanya seorang manusia. Maka jangan menggantungkan diri Anda pada seorang motivator atau manusia, tapi kita lagi-lagi kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan begitu Pak Eloy? Oh, wow. Yes.
Dan itulah Mbak Maria integrasi. Integrasi itu menyatukan, yaitu ilmu spiritual, kemudian ilmu motivasi, dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Betul. Yes. Kalau hanya motivasinya saja, maka tadi saya bilang, kita bergantung pada kekuatan manusia, yang mana manusia ini naturnya adalah manusia berdosa. Naturnya adalah melawan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu harus dimulai dari pemahaman spiritual. Nah, pemahaman spiritual itu artinya apa? Tuhanlah yang menolong manusia untuk kemudian semakin hari semakin lebih baik. Jadi, banyak orang yang mengatakan spiritualnya baik, tetapi dari sisi motivasi, kok juga malas-malesan. Maka ini harus diintegrasikan antara pemahaman spiritual, ilmu motivasi, dan nantinya diikutin dengan prinsip-prinsip dan praktik kepemimpinan. Itu baru kemudian lengkap, itu pun saya yang memikirkannya. Tiap hari ia jatuh bangun. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya tidak sempurna. Justru karena tidak sempurna, butuh Tuhan. Itu Mbak Maria. Yes, mungkin ini bisa jadi sedikit alasan kenapa Pak Eloy menulis buku Leadership, Habits, and Culture Transformation. Ada teorinya, ada juga prakteknya. Seperti itu mungkin ya, digambarkan sedikit seperti itu Pak Eloy. Tapi mungkin Pak Eloy bisa menjelaskan sedikit nih. Ada berapa buku yang sudah ditelurkan Pak Eloy selama menjadi Theocentric Motivator ini, dan mungkin bisa diceritakan sedikit-sedikit mengenai rangkuman dari buku-buku yang sudah ditulis Pak Eloy. Wow, thank you Mbak Maria. Kalau dihitung totalnya dengan buku yang akan lahir bulan depan itu 7 buku, dan nggak pernah terpikir sebelumnya untuk kemudian bisa menjadi seorang penulis ya. Okay. Buku yang pertama itu judulnya A Cup of Motivation. Itu saya terbitkan sendiri. Belum masuk Gramedia Pustaka Utama, karena kalau diterbitkan oleh GPU atau grup Kompas Gramedia itu kan ada standarnya, nggak semuanya bisa lolos seleksi kan ya. Betul. Jadi saya membagi-bagikan buku itu sebagai gift pernikahan saya dan istri pada tanggal 27 November 2008. Jadi undangan datang, kami berikan gift, ya buku itu jadi giftnya. Oke. Dan syukur alhamdulillahnya ternyata orang-orang yang datang itu beberapa suka dengan buku tersebut. Saya diundang menjadi trainer di perusahaan-perusahaan mereka. Tidak lama kemudian saya mendapatkan kesempatan mengikuti writing camp diadakan oleh Pak Andres Hareva. Di situ bertemu dengan penulis-penulis lain. Lalu indahnya di hari terakhir camp itu Pak Andres Hareva mengundang Bapak Wandi S. Brata, itu Direktur Eksekutif dari penerbit Kompas Gramedia, GPU khususnya. Lalu satu persatu penulis itu mempresentasikan isi bukunya. Lalu saya mempresentasikan isi buku saya, termasuk pengalaman hidup saya. Saat itu juga Pak Wandi mengatakan, bukumu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Itu tahun 2010. Nah terus jadi tahun 2010 terbitlah buku Life Success Triangle. Tahun 2012 buku perjalanan hidup saya ditulis oleh Mbak Albertine Enda. 2014 buku Sales Warrior lahir. 2016 I Am a Leader terbit. 2018, nah itu TMD, itu bukan buku, tetapi pembelajaran online, pembelajaran digital. Nah, kemudian harusnya, itu 2018, harusnya 2020 saya menerbitkan buku yang berikutnya, tetapi pandemi terjadi. Jadi mundur 1 tahun, tahun 2021, An Invitation to TML lahir, dan 2023, LHCT lahir. Harusnya memang sekali 2 tahun terbit, sekali 2 tahun terbit.
So, itu kira-kira perjalanannya selama ini, Mbak Marti. Dan kenapa pada akhirnya Pak Eloy menulis buku LHCT ini? Apakah ini juga menjadi sequel dari buku sebelumnya Pak Eloy? Absolutely, absolutely. Benar banget, benar banget. Jadi, saya ini kan dari tahun 2000 itu sudah digelisahkan oleh hasil penelitian Gallup ya. Gallup itu sebuah lembaga research ternama di dunia, tentu saja adanya di Amerika. Dan pada tahun 2000 saya membaca hasil penelitian Gallup. Penelitiannya adalah mengenai employee engagement. Itu mengenai karyawan-karyawan, berapa banyak karyawan yang bangun pagi, lalu penuh semangat bekerja, punya keterikatan dengan perusahaan, visi misi perusahaan, dan memberikan yang terbaik. Ternyata pada tahun 2000, hasilnya hanya 26% saja. Karyawan-karyawati di Amerika yang diteliti oleh Gallup, yang bangun pagi, memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Hanya nggak nyampe 3 dari 10 orang. Nah, tahun 2000 saya gelisah dengan hasil penelitian itu, survei itu, Mbak Maria. Kenapa? Karena saya berpikir, wow, berapa besar kerugian bangsanya, berapa besar kerugian perusahaannya, berapa besar kerugian keluarganya, dan berapa besar kerugian si karyawan itu. Gara-gara dia bangun pagi dan tidak bekerja, memberikan yang terbaik dari dirinya. Maka dari tahun 2000 sampai hari ini dan seterusnya, sebetulnya hari-hari saya itu terobsesi untuk mencari solusi terhadap penelitian tadi. Karena saya berpikir, bagaimana kalau saya bisa membantu karyawan-karyawati, pegawai-pegawai pemerintahan, pegawai BUMN, karyawan swasta, itu kemudian bisa bangun pagi, ya toh? Bangun pagi, berkarya dengan penuh gairah dan keunggulan, demi mempersembahkan hasil yang 10 kali lebih baik. Itu engagement. Nah, itulah yang sebetulnya saya tuliskan di buku-buku sebelumnya, khususnya TML, Theocentric Motivation and Leadership, yang terbit tahun 2021 yang lalu. Tetapi dalam perjalanannya saya menemukan, nggak bisa kalau kita hanya mempersiapkan dari satu sisi saja, yaitu karyawannya. Jadi TML itu 25 bab, 388 halaman. Itu adalah kontribusi saya untuk marketplace Indonesia, mempersiapkan SDM yang unggul itu loh. Di dalamnya bicara mengenai theocentris 15 bab, motivation 10 bab, lalu leadership hanya 1 bab. Kenapa? Karena leadership saya bahas di buku sebelumnya, I'm a Leader, dan saya bahas lebih dari 10 bab di buku yang akan datang ini. So, saya menemukan ya ini sequel karena mempersiapkan SDM individunya di buku TML. Tapi saya memperhatikan pendiri perusahaan, pemimpin-pemimpin perusahaan, itu juga mesti apa? Itu kemudian juga mesti mempersiapkan lingkungan kerja, budaya kerja, supaya SDM unggul tadi betul-betul bisa melepaskan potensi terbaiknya. Nah, sebelum kita istirahat, ini saya mau quote apa yang pernah disampaikan oleh seorang profesor entrepreneurship dari London Business School. Namanya adalah Kostas Markides, Profesor Kostas Markides. Saya sangat menghargai beliau, dan ini salah satu kalimatnya. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun manusia, entah itu pegawai karyawan, yang merubah perilakunya karena dinasihati atau bahkan dimarahin oleh atasannya. Nggak ada. Nggak ada. Yang namanya pegawai atau karyawan itu berubah perilakunya. Karena apa? Karena lingkungan kerjanya memang membuat dia berubah. Itu kemudian dilengkapi dengan insentif, dilengkapi dengan kemudian sistem yang tepat. Jadi kalau kita menginginkan
sumber daya manusia Indonesia, dan kemudian perusahaan-perusahaan Indonesia itu bertumbuh dan berkembang, khususnya di tengah-tengah, wow, ini tantangan besar yang sedang dihadapi, maka tidak hanya disiapkan dari sisi SDM-nya, tapi dari sisi leadership dan budayanya. Makanya judulnya adalah Leadership Habits and Culture Transformation. Itu baru alasan pertama saya menuliskan buku itu. Nanti saya akan jelaskan 2 alasan yang lain. Demikian Mbak Maria. Sambung 2 alasan lain di sesi berikutnya. Jika masih menunggu pendapat dan juga komentar Anda di 0812 11 12 959. Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zalukhu segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation.
Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Di topik kita malam hari ini, mengapa Pak Eloy menulis Leadership, Habits, and Culture Transformation. Di sesi sebelumnya tadi Pak Eloy sudah menjelaskan alasan pertamanya ya. Ini adalah sebuah keresahan-keresahan Pak Eloy, kemudian akhirnya ingin mencari sebuah solusi nih ya, di mana Pak Eloy memperjuangkan hadirnya budaya kerja yang bisa dilaksanakan oleh para pemimpin dan juga karyawan ini agar ketika bangun kerja, berangkat ke kantor ini penuh dengan semangat untuk berkarya dan juga bekerja dengan gairah dan juga keunggulan supaya bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang lebih baik lagi. Nah, kita masih ada 2 alasan lagi yang akan diberikan oleh Pak Eloy. So, silahkan Pak Eloy. Yes, jadi sebenarnya kalau dirangkum 3 alasan mendasar, kata kuncinya adalah engagement, itu yang pertama. Yang kedua adalah ethics itu etika, ethics. Dan yang ketiga adalah better life for all. Better life for all itu artinya kesejahteraan bersama. Nah, namun di dalam buku ini saya banyak sekali itu ya menuliskan dan mengajak pembaca itu untuk terus memahami dan tentu saja menemukan solusi. Bicara mengenai engagement tadi aja itu challenging, itu sangat menantang. Karena kita bicara generasi ini, ya, generasi millennials, Gen Y, tetapi saya juga fokus dalam buku ini bicara mengenai Gen Z. Ini adalah generasi Z yang tahun ini generasi Z tertua itu usia 28 atau maksimal 29 tahun. Mereka sudah mulai ada di dalam bursa kerja. Dan mereka itu menuntut begitu banyak transformasi. Menuntut leadership style yang baru sudah. Nah, jadi belum kita berbicara mengenai perkembangan ya, teknologi, artificial intelligence, semua yang berhubungan mengenai robot ya, virtual reality, macam-macam. Jadi memang perubahan ini super dahsyat. Kalau kita bicara juga misalnya tantangan-tantangan ya, perang dagang, dan nanti kalau Donald Trump sampai terpilih menjadi presiden Amerika yang baru, apa yang terjadi dengan mungkinkah perang itu bisa berpindah ke Taiwan dan China, dan begitu banyak gitu loh menjadi tantangan-tantangan ke depan, sehingga memang kebiasaan kepemimpinan itu berubah, dipaksa berubah. Kalau kita lihat saja beberapa yang viral gitu ya, video-video yang viral yang akhirnya membuat pemimpin-pemimpin, termasuk gubernur misalnya, dan ya para CEO perusahaan-perusahaan besar itu mesti berhati-hati di dalam mereka melakukan segala sesuatu, karena we never know, ternyata ada yang mengambil video lalu disebarkan di media sosial, dan kan kita ya sering mendengar ya yang namanya reputasi itu bisa dibangun puluhan tahun. Hitungan detik aja itu bisa hancur, bisa habis ya. Nah, karena itu engagement saja nggak gampang. Karena ya sekarang ya generasi ini ya, generasi millennials, Z dan Alpha berani sih untuk bertanya kepada pimpinannya, ini perusahaan kita mau kemana? Visinya apa? Misinya apa? Dan kalau mereka tidak setuju dengan misi visi itu, mereka bisa quiet quitting kan? Mereka quiet quitting itu mereka bukan resign, mereka tetap masuk kerja, tetapi mereka tidak akan memberikan potensi terbaiknya. Nah, itu tantangannya tuh. Mereka juga sudah jadinya. Exactly. Malas-malasan dan mereka aja. Dan mereka sudah tidak mau lagi di-review seperti yang lalu-lalu sekali setahun. Tidak, mereka maunya continuous coaching. Mereka mau ngobrol dan mereka tidak mau hanya dilihat dari sisi kekurangannya saja. Mereka juga mau dilihat dari sisi ya kekuatannya. Maka dalam buku itu persis seperti yang kita bahas minggu lalu dengan Coach Ruli, yaitu coaching and mentoring. So, baru engagement saja kalau saya rangkum, yaitu menjadi melalui LHCT, saya membayangkan
dan memperjuangkan, bukan hanya membayangkan, karena kalau membayangkan itu mimpi di siang bolong, nggak boleh bagi seorang leader membayangkan, itu langkah pertama, tapi kemudian mengupayakannya, memperjuangkannya, hadirnya budaya kerja di mana karyawan pemerintah dan swasta. Saya munculkan karyawan pemerintah di awal karena memang saya sangat concern, sangat peduli terhadap ASN kita di kementerian, dan kemudian juga teman-teman di BUMN dan institusi pemerintahan yang lain. Yang ASN aja, Mbak, tahun ini aja tercatat 4,3 juta manusia. Belum terhitung pegawai BUMN. Artinya kalau teman-teman ini bangun pagi tidak memberikan yang terbaik, ruginya bangsa ini. Betul. So, that's the call. Itu adalah panggilan saya terhadap TML dan LHCT, sehingga tadi kita membantu mereka untuk bangun pagi dengan penuh semangat, ya, berkarya. Ya, kan udah mendapatkan gaji, beberapa di antara mereka, tidak semua, ada juga yang ya misalnya guru-guru kita juga harus mendapatkan imbalan yang lebih gitu ya. Para teman-teman perawat juga membutuhkan ya perbaikan, tetapi ada di kementerian-kementerian tertentu yang gaji mereka itu saya dengar dan saya baca itu baik sekali, baik adanya, sehingga ya kita tuntut mereka dong untuk berkarya dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang nggak bisa hanya menuntut dari sisi si karyawannya. Maka alasan yang kedua saya menulis buku ini adalah yaitu membayangkan dan memperjuangkan hadirnya budaya kerja, ya, di mana karyawan pemerintah dan swasta bekerja dan memimpin. Nah, ini udah bicara kepemimpinan. Bekerja dan memimpin dengan karakter terpuji. Apa itu? Terbebas dari korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi. Yes. Dan dilengkapi dengan kompetensi yang adaptif terhadap setiap tantangan yang dihadapi. Itu kalimatnya bagus sekali, by the way. Itu sengaja itu dipikirkan berhari-hari supaya dapatnya itu ada rhyme-nya, ada PPP-nya. Nih saya udah karakter terpuji, terbebas dari korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi, dilengkapi dengan kompetensi yang adaptif terhadap setiap tantangan yang dihadapi. Oh, keren banget. Itu ethics. Itu ethics. Jadi engagement itu adalah sisi SDM-nya. Dan tadi saya sudah sampaikan, itu tantangannya besar banget karena generasi, teknologi, dan segala macam. Tapi yang kedua itu dari sisi leadership-nya, ethics-nya. Dan khususnya saya concern sekali dengan yang tadi saya bacakan itu, karakter. Karena para pemimpin itu umumnya jatuh bukan karena kurang kompeten di bidangnya. Bukan. Umumnya jatuh karena karakternya lemah. Karakternya lemah. Dan disitulah teosentrik itu menjadi penting sekali. Nah, tadi saya katakan terbebas dari korupsi ini sengaja saya ulang-ulang supaya dunia tahu bahwa saya sangat concern dengan korupsi yang melilit bangsa ini. Dan itu terjadi di mana-mana. Suap menyuap. Saya termasuk orang yang mengalaminya, yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan suap menyuap, kickback untuk mendapatkan project training. Dan dari tahun 2005 saya tidak mau memainkannya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah saya diberikan kekuatan bersama dengan istri, anak-anak, dan seluruh tim yang berani untuk berkata, nggak apa-apa kita tidak kaya raya saat ini. Tetapi mari kita perjuangkan nilai-nilai karakter terpuji itu. Karena kalau sekali saja selama 18 tahun saya berkarir sebagai motivator dan trainer, sekali saja saya main-main di dalam suap menyuap tadi. Nggak mungkin berani nulis buku ini saya, Mbak. Yes. Nggak mungkin berani, karena apa? Itu berarti saya hipokrit. Saya itu tidak sama antara apa yang saya katakan dengan apa yang saya lakukan. Kalau satu klien saja kemudian muncul di depan publik dan mengatakan, Eloy pernah melakukan suap menyuap seperti ini. Habis, Mbak. Habis. Dan masih banyak orang-orang yang seperti itu ya, Pak Eloy ya. Saya justru marah sekali karena waktu kemarin terakhir itu saya mendapatkan project, dan itu biasanya projectnya udah miliar-miliaran ya. Dan saya mengatakan I don't play that game. Tetapi saya iseng, saya tanya, siapa Pak lembaga-lembaga training konsultan, trainer-trainer motivator
yang selama ini bermain-main dengan suap menyuap ini dengan Bapak. Dia buka datanya. Marah saya. Karena saya berpikir, kalau trainer, motivator, konsultan ini mendapatkan proyek dengan cara kickback suap menyuap, lah gue bingung. Dia bicara apa di panggung? Yes, betul. Dia mendidik apa? SDM seperti apa? Trainernya aja juga nggak bisa dipegang. Jadi Mbak Mari bisa merasakan keresahan ini, dan teman-teman CTM, Certified Theocentric Motivator, ini juga menjadi sumpah bersama kami bahwa tidak ada. Makanya seorang CTM, nggak ada lah seorang CTM Eloy tidak datang ke tempat training, bangga-banggaan mobil mewah, rumah mewah, keliling dunia. Itu bukan kita, saya bilang. Sudah ada pembicara-pembicara, motivator, konsultan yang memainkan sisi itu. Bukan itu yang sedang kita perjuangkan. Yang sedang kita perjuangkan adalah values, prinsip nilai. Karena Indonesia ini kalau kita bicara mengenai punya sumber daya apa, semua juga punya. Kenapa masih banyak masyarakat yang karena terlalu besar gap antara si kaya dan si miskinnya, dan seringkali itu terjadi kalau orang mendapatkan uang karena halal, angkat tangan seluruhnya saya. Tapi juga saya tahu beberapa di antara mereka bukan itu yang terjadi. Itulah buku ini, Mbak, salah satunya. Yes, luar biasa sekali. Dan kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Kita jeda break dulu Pak Eloy, dan kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya di 0812 11 12 959. Smart Motivation segera kembali. Memperingati hari jadi ke-27, Smart FM kembali berkolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta dalam Smart Business Lunch Anniversary Edition. Anda bisa bertemu, mendapatkan insight dan makan siang bersama Dr. Anthony Dio Martin, narasumber tetap Smart Emotion, praktisi bisnis, ahli psikologi, the best EQ trainer Indonesia. Catat tanggalnya Sabtu 24 Juni 2023 jam 9 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Dengan Rp400.000, Anda akan mendapatkan pembekalan ciamik dan bermanfaat seputar pengelolaan kecerdasan emosi, e-certificate, door prize berupa voucher menginap di hotel terkemuka di Jakarta. Anda yang beruntung akan mendapatkan kesempatan makan siang bersama dengan announcer Smart FM. Info dan pendaftaran hubungi Smart FM di nomor WhatsApp 0812 11 12 959 0812 11 12 959, tempat terbatas. Smart Business Lunch Anniversary Edition dipersembahkan oleh Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of KG Radio Network, didukung oleh Hotel Borobudur Jakarta. ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation, juga bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Tadi di sesi sebelumnya Pak Eloy sudah menjelaskan alasan-alasan dari Pak Eloy menulis buku Leadership Habits and Culture Transformation. Kalau kita boleh kembali dalam penulisan buku nih Pak Eloy, saya pernah membaca dari seorang penulis juga yang sudah senior,
Beliau ini adalah Pramudia Anantatur, pernah mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi-tingginya, tapi selama tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah dan masyarakatnya. Apakah Pak Eloy setuju dengan statement tersebut, dan ini menjadi sebuah alasan Pak Eloy supaya tidak hilang dari sebuah sejarah manusia nih? Silakan Pak Eloy. Keren banget Mbak Maria. Yes. Beliau adalah sastrawan legendaris ya, ternama yang sangat dihormati oleh bangsa ini. Bumi Manusia misalnya, yaitu salah satu buku terkenal saya dihadiahkan oleh Pak Ron, itu yang menyekolahkan kami ketika pertama-tama tiba di Jakarta, itu salah satu buku bacaannya. Dan bagus sekali kalimatnya ya, orang boleh pandai setinggi-tingginya, tetapi selama tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah dan masyarakat. Pertanyaannya tadi, apakah saya menulis buku supaya tidak hilang? Well, ada dua alasan kenapa saya menulis, Mbak Maria. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, saya senang. Saya senang berpikir, saya senang berbagi inspirasi. Jadi dirinya Eloy ini senang berpikir. Saya tidak membutuhkan pemicu untuk membuat saya berpikir. I just love thinking. Saya suka berpikir. Dan kemudian saya suka berbagi inspirasi. Nah, karena saya suka berpikir, berarti saya tuh menikmati membaca buku. Saya tuh menikmati sekali menonton film-film yang menginspirasi. Saya itu senang mendengar misalnya khotbah atau seminar, podcast yang memang menginspirasi. Dan tentu saja itu hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, psikologi, bisnis, filsafat, kan gitu. Nah, sementara kalau untuk menginspirasi, ya waktu pertama-tama saya memulai karir sebagai trainer, yang paling mudah itu menulis. Karena ya saya menulis lalu saya bagikan. Waktu itu di awal-awal tahun 2000 kan melalui grup email, bukan grup WA. Grup email tuh. Dan kemudian saya dapat kesempatan waktu itu untuk menulis sekali seminggu di websitenya Pak Andri Wongso. Ya, waktu itu Pak Andri Wongso adalah narasumber tetap Smart Motivation Smart FM. Yang sekarang ini saya isi. Jadi itu alasan pertamanya, karena simply saya senang. Dan saya menemukan penulis-penulis yang menulis buku lebih dari 3 buku. Pasti memang dia senang pada topik-topik tertentu. Jadi ada curiosity-nya itu loh. Dia tuh punya keingintahuan terhadap topik-topik tertentu. Dan akhirnya ya dia berbagi dengan menulis salah satunya. Nah, alasan yang kedua tapi, ini berhubungan dengan promosi atau personal branding. Ya, jelas di dalam profesi panggilan hidup seperti kami, ya harus branding. Makanya kalau ada orang bertanya, aduh Om Eloy, ngapain lagi sih lu nulis buku? Kan gitu. Di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang menurut UNESCO itu urutan kedua dari bawah soal literasi membaca. Itu rendah banget loh Mbak Maria. Itu hanya 0,01%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 yang rajin membaca. Dari 1.000 hanya 1 orang yang rajin membaca. Lalu temanku bertanya, ini lu ngapain nulis buku? Iya kan? Apalagi generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, mereka kan nggak suka baca buku yang tebal-tebal. Well, saya berikan jawabannya bahwa saya senang menginspirasi. Karena tadi engagement, ethics, dan better life for all, saya sedang memperjuangkan itu. Dan itu bukan tiba-tiba. Sudah dari tahun 2000 ini meresahkan saya. Tetapi yang kedua, ya itu sebetulnya etalase bagi seorang konsultan. Karena nanti ini mulai minggu depan saya mulai keliling klien-klien kami. Bahwa buku yang akan datang, kalau pre-order 50 buku, saya akan datang review selama 2 jam. Jadi memang harus
sehebat-hebatnya orang. Makanya banyak kan profesor-profesor, tapi nggak dipanggil kemana-mana. Kenapa? Bukunya nggak ada. Kalau ada pun sulit untuk dibacanya. Jadi mesti dibuat tuh light, mudah dibaca, aplikatif di dunia kerja, di dunia bisnis, and that's what we are doing. So ada dua alasan. Berhubungan dengan Pak Pram tadi, tentu saja iya, karena ini kan sesuatu yang bisa diwariskan ya kepada anak-anak, bahwa papaku dulu, kakekku dulu adalah seorang penulis, dan bukan penulis biasa, tetapi penulis yang memang selalu ada tema tertentu, yang semua buku-buku saya, kalau dilihat, pasti ada nuansa teosentriknya. Itu yang kita lakukan, Mbak Maria. Oke, baik. Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga, Pak Eloy ya. Ini dari Ibu Tuti Handayani di Jakarta. Inspirasi menulis biasa dari mana, Pak Eloy? Dan hambatan saat menulis apa saja? Silahkan, Pak Eloy. Mungkin 1 menit. Thank you so much, Bu Tuti. Inspirasi menulis itu bisa datang dari mana saja. Nah, ini penting. Bisa dari mana saja. Yang paling penting justru ketika inspirasi itu datang harus direkam, harus disimpan. Jadi kalau saya belajar dari guru saya di dalam menulis dan berbicara, salah satunya adalah John C. Maxwell. Ya kan beliau sudah usia 80 tahunan ya, jadi kemana-mana beliau tuh membawa notes. Jadi ketika lagi memikirkan sesuatu, di notes. Kalau sekarang kan kita punya handphone nih ya, jadi biasanya saya misalnya lagi mendengarkan khotbah, mendengarkan seminar dari orang-orang tertentu, ada ilustrasi yang mereka sampaikan. Nanti sampai di mobil, itu saya langsung rekam. Saya simpen. Dan saya punya foldernya. Sehingga ketika nanti saya mengisi di Radio Smart FM, saya tinggal buka tuh. Ketika saya menulis, saya tinggal buka. Jadi harus rajin untuk mengumpulkan ide-ide tadi. Banyak orang punya banyak ide, tetapi kemudian hilang, melayang, lupa. Yang mereka lupa apa? Menyimpan ide-ide itu. Nah, yang paling penting juga adalah idenya dari mana. Ya, memang dari pengalaman itu penting sekali, tetapi dari buku. Saya sama dengan Pak Gita Wirjawan ya, itu podcastnya bagus sekali, saya sangat hormat. Dan beliau adalah salah satu yang selalu menginspirasi dan mengingatkan generasi ini untuk ayo membaca, ayo membaca, ayo membaca. Sampai di kampung kami itu sekarang saya dirikan perpustakaan. Buku fisik seperti ini, walaupun anak-anak itu ya mereka juga udah mulai pegang HP. Tapi mudah-mudahan kalau buku itu sudah ada di hadapan mereka, siapa tahu dia ambil dan dia baca. Karena orang sekarang tuh ya ngikutin status yang pendek-pendek aja gitu loh. Ya toh, short YouTube, TikTok, nggak bisa. Anda tidak bisa mendapatkan prinsip hidup, prinsip kepemimpinan dengan potongan-potongan pendek seperti ini. Nggak bisa. Anda harus masuk, menyelam sampai ke dalam. Dan di situ, you need a book. Anda membutuhkan baca buku. Demikian, Bu Tuti. Satu lagi pertanyaan Pak Eloy, mungkin dijawab singkat saja. Dari Bapak Satrio Handoko di Surabaya. Dari semua buku Pak Eloy, mana yang paling disuka dan mana yang paling berkesan juga menantang? Silahkan. Luar biasa. Dan saya akan menjawab sama seperti penulis-penulis lain yang sangat saya hormati. Setiap buku itu very special. Karena bagi kami sebagai penulis, setiap buku itu seperti anak. Yes. Maka orang tua yang normal kalau ditanya, di antara 2 anak, 3 anak, 5 anak, 10 anak yang mana yang paling berharga? Anak yang mana yang paling spesial? Anak yang mana yang paling engkau sayang? Enggak lah. Semuanya sayang. Semuanya baik. Dimulai dari yang pertama, sekarang dan termasuk buku-buku berikutnya. So mohon maaf. Semuanya. Cuman kalau ditanya, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya pengalaman, tentu saja 2 buku saya yang terakhir, itu semakin matang. Cara berpikirnya, cara menyampaikannya. Kenapa? Karena jam terbangnya. Dia beda dong. Dibandingkan buku saya tahun 2008, dengan buku saya di tahun 2021 yang lalu, dan 2023, kematangannya berbeda. Itu yang membuatnya menjadi berbeda.
Oke, baik. Semoga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan di akhir sesi ini silahkan Pak Eloy memberikan konklusi di topik kita malam hari ini. Mengapa saya menulis buku Leadership Habits and Culture Transformation? Silahkan. Wow, thank you so much. Ada 3 alasan mengapa saya menuliskannya. Yang pertama, engagement. Yang kedua, ethics. Yang ketiga, better life for all. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, saya membayangkan pegawai, pemerintahan, karyawan swasta, bangun pagi dan bekerja dengan penuh semangat memberikan hasil yang 10 kali lebih baik. Saya membayangkan para pegawai dan pemimpin memimpin dengan integritas, tidak ada korupsi, tidak ada suap menyuap, dan lebih daripada itu ada kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman ini. Dan yang terakhir, better life for all, di mana karyawan-karyawati percaya kepada pemimpin-pemimpin mereka. Tapi sebaliknya, pemimpin-pemimpin juga percaya kepada anggota timnya. Karena hanya dengan saling percaya, mereka dapat bekerja sama untuk hasil yang 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Demikian, Mbak Maria. Terima kasih Pak Eloy, kita tunggu bukunya untuk bisa segera launching dan bisa menjadi inspirasi bagi para leaders dan juga para perusahaannya agar bisa memaksimalkan budaya kerja yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam Smart Motivation malam hari ini. Bagi Anda yang tertinggal topik malam hari ini, silahkan menonton kembali di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Akhirnya, saya Maria Delsa dan saya Eloy Zaluhu. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa.